Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita akan mempresentasikan dari kelompok 3 untuk SBP, yaitu tentang sistem pendukung keputusan penentuan laptop bekas berkualitas menggunakan metode forward chaining. Di sini kelompok 3 terdiri dari Ahmad Zikri Aulia, saya sendiri, Dimas Prasjianto, Ibrahim Maruri, Riki Andriansyah, dan Sabar Herianto. Untuk pokok pembahasan di sini, yang pertama ada ringkasan, yang kedua pendahuluan, yang ketiga ada akuisisi pengetahuan, dan yang keempat representasi pengetahuan. Untuk yang kelima itu ada inferensi pengetahuan, yang keenam uji coba dan simpulan, dan yang ketujuh rancangan user interface atau prototype. Nah, di sini ringkasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK yang menerapkan metode forward chaining dalam menentukan kualitas laptop bekas. Laptop bekas menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen yang menginginkan perangkat berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Namun seleksi laptop bekas yang berkualitas memerlukan pengetahuan mendalam tentang spesifikasi dan kondisi perangkat. Lanjut, Bang. Metode forward chaining digunakan sebagai dasar pengembangan SPK ini. SPK ini dirancang untuk memberikan rekomendasi kepada konsumen berdasarkan sejumlah kriteria yang signifikan dalam menilai kualitas laptop bekas. Sistem ini mengimplementasikan aturan-aturan berbasis forward chaining yang mengizinkan penentuan kualitas laptop secara bertahap berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses evaluasi. Selain itu, SPK ini dilengkapi dengan antarmuka yang user-friendly, memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi terkait laptop bekas yang akan dievaluasi. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara otomatis berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, dan hasilnya disajikan kepada pengguna dalam bentuk rekomendasi yang jelas dan mudah dimengerti. Pengujian dan evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja serta keakuratan SPK ini dalam memberikan rekomendasi kualitas laptop bekas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa SPK menggunakan metode forward chaining yang dapat memberikan rekomendasi dengan tingkat akurasi yang memuaskan, membantu konsumen dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan cerdas dalam memilih laptop bekas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Riki Andriansyah. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada bab 1 kita ada pendahuluan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan pada peran laptop dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kebutuhan akan perangkat komputasi, banyak konsumen yang tertarik untuk memanfaatkan laptop bekas sebagai opsi ekonomis. Namun, muncul dilema kompleks terkait penentuan kualitas laptop bekas, mengingat variasi yang luas dalam spesifikasi dan kondisi perangkat tersebut. Analisis faktor-faktor kualitas laptop mencakup aspek teknis dan fungsional laptop bekas. Pemahaman mendalam terhadap spesifikasi hardware seperti prosesor, RAM, dan kapasitas penyimpanan akan menjadi landasan untuk menentukan performa laptop. Kondisi fisik termasuk baterai, layar, dan bagian lainnya juga termasuk pertimbangan penting dalam menentukan tingkat keawetan dan kenyamanan penggunaan. Ketidakpastian dalam menentukan laptop bekas yang berkualitas juga mencuat dalam konteks penjualan online. Pasar digital memberikan kemudahan akses tetapi juga meningkatkan tingkat ketidakpastian, di mana konsumen hanya dapat mengandalkan deskripsi dan gambar produk tanpa dapat memeriksanya secara langsung. Semakin meningkatnya minat pada laptop bekas, membuat esensial suatu sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan panduan objektif dan efektif kepada konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Sabar. Baik, terima
Terima kasih. Untuk selanjutnya, bab 2, akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan merupakan tahap krusial dalam pengembangan sistem pendukung keputusan atau SPK. Dalam konteks penentuan kualitas laptop bekas, akuisisi pengetahuan melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan informasi dan formalisasi pengetahuan yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Proses ini memungkinkan sistem untuk memahami kondisi yang berpotensi laptop bekas serta membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pengetahuan yang terakumulasi. Dalam hal ini terdapat beberapa langkah akuisisi pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, analisa pengetahuan. Yang ketiga, formalisasi pengetahuan. Dan yang terakhir, manfaat akuisisi pengetahuan. Selanjutnya, pada Ibrahim Marul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bab 3, representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah satu komponen kunci dalam pembangunan sistem pendukung keputusan atau SPK. Dalam konteks penentuan kualitas laptop bekas, representasi pengetahuan memainkan peran vital dalam menyusun aturan dan kriteria evaluasi. Representasi pengetahuan dalam SPK ini melibatkan pembangunan struktur logis yang meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat. Dengan menggunakan metode perwachaining, sistem ini mampu secara sistematis mengevaluasi atribut-atribut yang menentukan kualitas laptop bekas. Struktur representasi pengetahuan dalam sistem ini mencakup aturan-aturan yang memetakan kondisi masukan atau input dengan tindakan atau keputusan yang sesuai. Aturan-aturan ini dirancang berdasarkan pengetahuan yang tersedia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laptop bekas. Setiap aturan direpresentasikan dalam bentuk if then, di mana if mencakup kondisi atau kriteria yang harus dipenuhi, dan then berisi keputusan atau tindakan yang diambil. Pengguna representasi pengetahuan dalam SPK ini memberikan beberapa manfaat. Pertama, struktur yang jelas dan terorganisir memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, dengan memanfaatkan aturan-aturan yang telah tersusun, sistem dapat secara efisien mengevaluasi banyaknya informasi tentang laptop bekas. Dengan demikian, representasi pengetahuan yang baik merupakan aspek krusial dalam pembangunan sistem pendukung keputusan untuk menentukan kualitas laptop bekas. Melalui metode forward chaining dan struktur representasi yang tepat, sistem ini dapat memberikan rekomendasi yang akurat dan berguna bagi pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Bab 4, inferensi pengetahuan. Metode forward chaining adalah salah satu pendekatan dalam sistem kecerdasan buatan yang digunakan untuk menghasilkan inferensi atau keputusan dengan memulai dari fakta atau informasi yang ada menuju ke kesimpulan atau hasil akhir. Dalam konteks sistem pendukung keputusan atau SPK, untuk menentukan laptop bekas berkualitas, ada beberapa di antaranya yaitu metode perwachaining. Yang pertama, identifikasi fakta awal, definisikan aturan, pemberian bobot dan prioritas, pengumpulan informasi, metode perwachaining, penentuan keputusan. Selanjutnya yaitu bab 4, inferensi pengetahuan. Hasil berdasarkan metode forward chaining dan aturan-aturan yang telah ditentukan, sistem dapat memberikan hasil keputusan mengenai kualitas laptop bekas. Hasil ini dapat digunakan sebagai panduan bagi pengguna dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan cerdas saat memilih laptop bekas yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Selanjutnya bab 5 akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mas Dimas. Terima kasih Mas Ibrahim. Untuk bab 5 ini ada uji coba dan kesimpulan. Berikut adalah tahap uji coba dalam sistem pendukung keputusan penentuan laptop bekas berkualitas menggunakan metode forward chaining.
Yang pertama ada halaman login, menu utama, menu data user, menu data pertanyaan, menu data rule, menu registrasi, menu transaksi forward chaining, yang terakhir pengujian black box. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan uji coba sistem yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan forward chaining pada sistem ini memberikan alternatif pengambilan keputusan pemilihan laptop menjadi lebih praktis dan efisien, serta hasil dari sistem pendukung keputusan yang dibangun ini mendapat hasil keputusan laptop yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan data. Berikut adalah rancangan user interface atau prototype. Oke, di sini ada halaman login. Halaman login dapat diakses oleh admin ketika membuka sistem ini adalah halaman login dengan langkah mengisi username dan password. Oke, next Bang. Di halaman login ini, setelah mengisi username dan password yang benar, selanjutnya admin akan masuk ke halaman utama admin. Halaman utama admin terdapat beberapa fitur, merupakan halaman master data user, master data pertanyaan, master data rule, master data laptop, transaksi proses forward chaining, pengaturan ubah password, dan logout. Pada halaman master data user, admin bisa melihat siapa saja user yang menggunakan sistem. Selain itu, admin juga bisa menambah, mengedit, atau menghapus data user menggunakan sistem pendukung keputusan ini. Pada menu data pelayanan, untuk proses forward chaining ini, admin bisa melakukan rule yang sudah dibuat oleh admin tersendiri tersebut yang digunakan untuk pengolahan forward chaining. Next, Bang. Oke. Untuk menu data rule pada user terdapat juga forward chaining admin yang bisa dilakukan proses untuk edit, hapus, dan tambahkan data. Next, Bang. Oke, untuk registrasi ini terdapat juga menu login yang harus memasukkan terlebih dahulu username dan password sebelum masuk ke menu utama. Apabila user belum registrasi, maka user bisa melakukan registrasi dengan cara mengklik registrasi yang terletak di bawah tombol login. Dan maka muncul registrasi setelah registrasi dengan cara mengklik menu registrasi yang terletak di bawah logo login. Maka muncul halaman registrasi setelah berhasil login, maka akan tampil halaman utama sistem. Menu yang bisa diakses oleh user meliputi menu transaksi, menu pengaturan, dan logout. Oke. Selain itu, untuk menentukan laptop yang dibutuhkan, user dapat memilih menu transaksi. Pada halaman transaksi untuk harus diwajibkan sebagai beberapa pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Hasil jawaban dari user kemudian bisa diproses menggunakan forward chaining dan menampilkan hasil keputusan laptop yang dibutuhkan oleh user. Oke, next, Bang. Oke, untuk pengujian ini lebih difokuskan pada syarat fungsional pada sistem. Pengujian ini digunakan untuk menghasilkan analisa yang nantinya diperlukan untuk mengerjakan seluruh keperluan fungsional program. Pengujian ini berfungsi untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada sistem sehingga diharapkan dapat menghasilkan sistem yang bebas dari kesalahan. Pada aplikasi pengujian ini dengan metode black box difokuskan pada keperluan fungsional dari software. Oke, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.